Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi di channel Andi TV. Alhamdulillah dulur-dulur, hari ini kita akan mengadakan berbagi takjil di wilayah Larangan Candi Sidoarjo. Nah, dulur-dulur, di dalam bulan puasa ini marilah kita selalu berbuat kebaikan, dulur-dulur. Jadi kita jangan pernah berhenti melakukan kebaikan dan terus berbuat kebaikan, karena itulah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, dulur-dulur. Oh ya, dulur-dulur, saya ingatkan sekali lagi, kalau dulur-dulur ingin menuntut ilmu atau menimba ilmu agama di channel Andi TV ini, dulur-dulur, Anda bisa mengikuti ngaji online Andi TV. Jadi dulur-dulur, di channel Andi TV ini kita menyediakan fasilitas atau konten yang mengarah kepada ilmu agama. Jadi dulur-dulur bisa ikut menikmati atau menuntut ilmu agama di channel Andi TV. Caranya gampang, dulur-dulur, yaitu Anda masuk channel Andi TV, terus cari playlist pesantren online Andi TV. Nah, di situ diajarkan berbagai macam ilmu agama dari kitab-kitab yang dikaji oleh gus-gus, kiai-kiai yang dari pondok pesantren. Kitab-kitab diantaranya yaitu ada kitab Hidayatul Ummah atau kitab Tauhid Hidayatul Ummah, terus ada kitab Syarhul Hikam, terus ada lagi kitab Risalatul Mu'awanah, itu hubungan kita dengan Allah bagaimana. Ngaji tentang tasawuf, tentang hati, dulur-dulur. Terus ada lagi kitab Irsadul Ibad, ada kitab Nasoihul Ibad, ada kitab Duratun Nasihin, ada kitab Arba'in Nawawi. Oh, banyak sekali, dulur-dulur. Kalau saya sebutkan satu persatu banyak sekali. Jadi bagi Anda yang nggak berkesempatan atau belum berkesempatan mengaji di pondok pesantren, lah ini saatnya Anda menuntut ilmu melalui channel Andi TV ini, dulur-dulur. Karena sekarang ini eranya sudah era digital. Jadi channel Andi TV ini menyediakan atau menyiapkan ngaji-ngaji online yang disampaikan oleh gus-gus, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang dari pondok pesantren. Jadi Anda ikuti pesantren online Andi TV, Anda seakan-akan ngaji di pondok pesantren, karena memang di pondok pesantren itu jadi terus divideokan gitu, dulur-dulur nggih. Dulur-dulur, saya ingat ada di dalam kitab Irsadul Ibad disebutkan bahwa perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT itu ada 3. Yang pertama yaitu sifat sombong. Nah, itu jangan sampai kita terjangkit atau terinfeksi atau apa itu ya, pokoknya ada pada diri kita lah. Jadi sifat sombong. Wala tamsi fil ardi maroha, janganlah kamu hidup di muka bumi ini dalam keadaan sombong, congkak. Sombong itu, dulur-dulur, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Itu ciri-ciri sombong. Jadi merasa dirinya paling pinter, paling kaya, pokoknya paling yang itu ndak boleh.
Yang paling, yang maha itu hanya Allah SWT dulur-dulur. Itu yang perlu kita camkan. Nah, kenapa sifat sombong ini paling dibenci oleh Allah? Karena sifat sombong inilah yang akan mengantarkan pada sifat-sifat jelek yang lain. Suka meremehkan orang lain, merasa dirinya paling pinter, paling kaya, paling hebat. Nah, sehingga meremehkan orang lain. Apapun yang dikatakan orang lain meskipun itu benar, karena sudah ada sifat sombong dalam dirinya, ya otomatis gak digubris, merasa dirinya paling baik. Itu dulur-dulur. Kalau kita sudah terjangkit penyakit hati yang namanya sombong itu, hati-hati dulur-dulur. Monggo kita semua saling introspeksi, saling mengingatkan. Bahaya sekali sifat sombong itu. Sifat sombong itu dibenci oleh manusia, juga dibenci Allah. Itu loh. Itu. Jadi kenapa iblis, setan, iblis itu diusir oleh Allah dari surga? Dulu iblis itu ada di surga, enak gitu. Kenapa kok diusir sama Allah? Karena sifat sombongnya tadi. Disuruh menghormat pada Adam, nggak mau, karena merasa saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Lebih mulia saya, ya Allah. Nah, sombongnya muncul. Dari situ akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga, dulur-dulur. Asal muasalnya seperti itu. Dulunya iblis enak hidup di surga. Itu. Lah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kadang-kadang sifat sombong itu muncul nggak terasa, dulur-dulur. Nah, itu bahayanya penyakit hati itu. Dengan penyakit jasmani. Penyakit hati itu termasuk penyakit rohani. Penyakit itu ada jasmani dan ada rohani. Kalau jasmani udunen gitu ya, diobati gampang sembuh. Yang merasakan ya yang sakit. Tapi kalau penyakit hati dulur-dulur, angel. Jadi penyakit hati itu angel sekali. Kadang-kadang yang punya penyakit itu nggak merasakan. Nah itu dulur-dulur. Yang punya penyakit nggak merasakan. Jadi sifat sombongnya itu nggak terasa, pada dalam dirinya ada sifat sombong. Itu dulur-dulur ya. Terus sifat yang dibenci oleh Allah yang kedua yaitu sifat tamak. Nah, dari sifat tamak ini akan melahirkan berbagai macam penyakit hati. Serakah itu lahirnya dari sifat tamak. Banyak kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, awalnya dari sifat tamak itu. Jadi kita nggak terasa, itu penyakit hati semua dulur-dulur. Monggo, marilah kita bareng-bareng lah kita menuntut ilmu agama agar menjadi orang yang baik. Nah, contoh sifat tamak, ya juga diberi contoh oleh contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah diberi kesempatan oleh Allah, diberi fasilitas yang sangat amat luar biasa. Wisdom, surga iki nggonono, sak karepmu sing ana ndek surga iki kamu gunakan sepuasmu, kata Allah kepada Nabi Adam. Semua ini untuk kamu Nabi Adam. Semua yang ada di surga ini untuk kamu. Kecuali satu, jangan mendekati buah khuldi. Loh, itu. Cuma satu tok larangan Allah itu. Jangan mendekati buah khuldi. Nah, itu. Mendekati saja tidak boleh. Apalagi makan. Lah, sedangkan Nabi Adam ini makan buah khuldi sama istrinya, Ibu Siti Hawa. Nah, dari situ akhirnya apa? Timbullah sifat tamak. Wis dikai fasilitas seperti itu di surga, digunakan semua fasilitas yang ada di surga, tapi masih kepingin makan buah khuldi malahan. Nah, itulah timbul sifat tamak. Lah, kita sebagai manusia, pelajaran-pelajaran itu yang bisa kita jadikan pedoman atau pelajaran untuk hidup di dunia, dulur-dulur. Nah, sifat tamak itu akan melahirkan berbagai macam sifat jelek, rakus, serakah, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, itu lahir dari sifat tamak.
Itu akhirnya Nabi Adam disuruh keluar dari surga. Akhirnya jadi kita semua ini dulur-dulur. Nah, oke, itu ya. Jadi sifat yang paling dibenci oleh Allah itu dan akan melahirkan sifat-sifat jelek yang lain. Itu yang pertama sombong, yang kedua tamak, yang ketiga hasud. Jadi sifat hasud itu tidak senang jika melihat orang lain senang, mendapatkan kenikmatan. Itu tidak senang kalau melihat orang mendapatkan kenikmatan itu dulur-dulur. Ya contohnya Habil dan Qabil. Nah itu membunuh juga karena royoan bojo. Nah royoan harta, royoan bojo. Dan sekarang ini sudah banyak terjadi di masyarakat itu. Harta, tahta, wanita. Nah, 3 hal itu yang jadi royoan, jadi rebutan, sehingga saling membunuh, saling memfitnah. Nah, jadi 3 pokok sifat, 3 pokok perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT di dalam kitab Irsadul Ibad: sombong, tamak, dan hasud. 3 sifat ini yang akan melahirkan berbagai macam keburukan yang ada di dunia ini dulur-dulur. Nah itu ada di dalam kitab Irsadul Ibad. Anda bisa ikuti pengajian online yang ada di Andi TV melalui konten playlist pesantren online Andi TV. Itu dulur-dulur. Oh iya dulur-dulur, jangan lupa ya di subscribe. Nah, saya nggak pernah ngajak subscribe melalui video ini. Sekarang saya mengajak Anda, monggo di subscribe supaya apa? Supaya kami yang membuat video ini tambah semangat dulur-dulur. Oke? Nah itu. Dan nanti ini kita ikuti pembagian takjil untuk masyarakat dulur-dulur ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur. Semoga harta Anda tambah melimpah dan barokah, dan rezeki Anda tambah melimpah dan barokah juga itu ya. Itu dulur-dulur. Nanti kita ikuti dulur-dulur ya. Oh ya, pesan saya dulur-dulur bisa Anda baca di keterangan berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur-dulur sudah selesai. Ini teman-teman akan berbagi takjil dan nasi ini untuk berbuka puasa di daerah Larangan. Ini nanti akan dibagi oleh teman-teman untuk pengguna jalan yang sedang berpuasa. Nah ini dulur-dulur, luar biasa dulur-dulur. Jadi ini ide dari Bu Lilis Bimbi dan teman-teman. Ada Bu Yani, ada Bu Elvi, ada Mbak Bimbi, ada Mbak Eta, semua terlibat di sini. Alhamdulillah, semoga donatur rezekinya ditambah oleh Allah SWT dan diberi kesehatan selalu serta barokah. Nah ini dulur-dulur, hari ini kita akan membagi takjil bersama dengan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang mengadakan takjil bersama yang dipelopori oleh Bu Lilis Bimbi. Ini semoga rezeki
para teman-teman, dulur-dulur juga dilimpahkan oleh Allah SWT. Pesan dari saya, dulur-dulur, jangan pernah berhenti menjadi orang baik dan teruslah berbuat kebaikan. Ingat dulur-dulur, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Lambat atau cepat kita akan meninggalkan dunia ini dulur-dulur. Kebetulan teman-teman dulur-dulur kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah SWT. Itu sebagai contoh dulur-dulur bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja dan pasti akan kita tinggalkan yang namanya dunia ini. Untuk itu marilah kita berbuat baik, beramal, bersedekah. Lah itu nanti yang akan mendampingi kita kelak di akhirat dulur-dulur. Ya ini aja dulur-dulur ya, nanti ketemu lagi di acara. Monggo kita ikuti acaranya, semoga lancar berbagi takjilnya hari ini. Alhamdulillah dulur-dulur se-Indonesia Raya. Nah ini teman-teman ini lagi berbagi takjil pada pejalan-pejalan yang ada di Jalan Raya Larangan Candi Sidoarjo. Nah ini berbagi takjil dulur-dulur. Nah ini telur-telur. Nah, luar biasa. Alhamdulillah dulur-dulur, ini kita menyalurkan takjil untuk pengguna jalan di sekitar wilayah larangan. Nah ini semoga takjil ini barokah untuk
orang-orang yang lewat jalan larangan ini, dulur-dulur. Alhamdulillah. Ini dibantu oleh siswa-siswa dari SMK Telkom. Nah, ini siswa-siswa SMK Telkom, dulur-dulur, yang membantu teman-teman ini. Oh ya. Oke. Sing ngenteni anu lampu merah. Jual jam pinten Mas Arif? Jam 5:30. Bu. Mantul. Ayo. Ayo drodos. Drodos dapat jatah. Nah, ini luar biasa. Drodos takjil. Iki drewes. Grup drewes. Oke, dapat takjil. Nggih.